Kisah ini bermula diawali dengan suami istri Negeria yang terlihat menitipkan anak laki-lakinya kepada sang nenek. Lalu ia bersama suaminya merencanakan pergi berimigrasi membawa seluruh barang-barang mereka untuk mencari peruntungan hidup. 1 tahun kemudian, suami istri tersebut berada di Istanbul, Turki. Ketika tengah menikmati waktu berdua, tiba-tiba terdengar suara keributan sergapan dari polisi migrasi yang sedang berpatroli untuk mencari dan menangkap imigran gelap yang tinggal di kota tersebut. Akhirnya, dengan sigap, sepasang suami istri tersebut mengemasi barang-barang mereka dan bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Dengan was-was, mereka menaiki bus yang akan membawa mereka melewati perbatasan Turki dan Yunani. Untung saja mereka berhasil lewat dan selamat. Mereka melanjutkan hidup di Yunani. Charles tersebut bekerja sebagai pekerja harian di sebuah perkebunan, sedangkan Vera bekerja sebagai penjual kacamata. Ketika Veronica berkontraksi untuk kelahiran Giannis, dia sedang berjualan. Dia pun segera menitipkan Thanasis ke temannya. Kemudian pergi sendiri naik bus ke rumah sakit terdekat. Seperti sudah terbiasa, Vera dapat menjawab dengan mudah tanpa keraguan saat perawat menanyakan berkas-berkas dan kartu identitasnya untuk keperluan administrasi. Cukup lama mereka tinggal di Yunani, sampai akhirnya mereka memiliki anak kedua, anak ketiga bernama Thanasis dan Giannis. Mereka tambah bahagia di tengah sulit hidupnya sebagai imigran gelap dan di negeri orang. Bertahun-tahun hidup di Yunani, sepasang suami istri tersebut tidak hanya berdiam diri dengan status mereka sebagai imigran gelap. Mereka juga berusaha untuk mengubah status kependudukan mereka agar menjadi penduduk yang legal. Namun permohonan mereka tidak dapat diterima karena tidak bisa menunjukkan bukti legal masuknya mereka ke Yunani. Dia hanya menyarankan untuk tetap bersembunyi selagi pihak imigrasi memproses status kependudukan mereka. Stay hidden while we work this out. Beberapa tahun berlalu, Thanasis dan Giannis kini telah memiliki 2 orang adik laki-laki bernama Alex dan Kostas. Mereka berempat bekerja sama membantu ibunya berjualan kacamata. Suatu hari, ketika mereka sedang asik berjualan, polisi patroli tiba-tiba datang menangkap para imigran gelap. Vera segera membawa anak-anaknya kabur meninggalkan semua barang dagangannya. Rupanya keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Vera dan keempat anaknya berhasil lepas dari kejaran polisi, dan mereka pun pulang ke rumah dengan selamat. Ketika melihat keempat anaknya bermain bersama, kerap kali Vera merindukan putra pertamanya Francis yang dulu ia titipkan ke ibunya. Charles adalah seorang mantan atlet persepak bola. Tahun demi tahun berlalu, kini Thanasis dan Genesis sudah tumbuh semakin dewasa. Suatu hari, Thanasis dan Giannis merasa tertarik dengan basket. Mereka pun mencoba bergabung dengan anak-anak basket di sana. Charles yang melihat kedua anaknya malah bermain basket segera memanggil mereka untuk kembali bermain sepak bola. Sebelum berpindah lapangan, salah satu pemain basket mengajak Thanasis dan Giannis berlatih di sebuah klub basket terbuka gratis untuk siapa saja. Tentu saja Thanasis dan Giannis tertarik untuk ajakan tersebut dan mengiyakannya. Di rumah, ia menonton liga basket yang disiarkan di televisi dan merasa semakin tertarik dengan basket. Keesokan harinya, mereka datang ke tempat klub basket yang jarak hanya 20 menit dari rumah mereka. Tempat itu yang bernama Gym Kota Zografos. Begitu mereka masuk, mereka terpukau dengan poster-poster pemain basket yang bertempel di papan mading. Kedatangan mereka menarik pelatih. Begitu melihat postur keduanya yang tinggi, pelatih tersebut memberitahu jika ingin ikut bermain harus mendapatkan izin dari orang tua. Namun, setelah berdiskusi dengan rekan pelatihnya, Thanasis dan Giannis diizinkan bermain hari itu. Selayaknya pemain pemula, mereka sama sekali belum menguasai teknik dasar dalam bola basket. Tapi sepertinya pelatih melihat ada potensi dalam Thanasis dan Giannis. Di rumah, mereka berlatih terus membiasakan diri memegang bola basket. Charles yang melihatnya bertanya dari mana mereka mendapatkan bola basket tersebut. Mereka pun memberitahu bahwa mereka pergi ke sebuah klub basket di Villa Cliticus. Charles marah karena Thanasis dan Giannis pergi jauh ke luar kota tanpa izin terlebih dahulu. Thanasis dan Giannis menjelaskan bahwa pelatihan itu gratis hanya dengan memberikan formulir persetujuan orang tua. Mereka bisa berlatih di sana tiap hari. Charles tetap tidak mengizinkan
Dia khawatir jika nantinya ada seorang yang melaporkan mereka ke pihak imigrasi. You disobeyed your father. Berbeda dengan Charles, Vera merasa itu bukan masalah besar jika anak-anak mereka ikut berlatih basket sepulang sekolah hanya beberapa jam saja. Lagi pula, keduanya terlihat bahagia melakukan hal tersebut. Dia meyakinkan suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akhirnya Charles pun mengizinkan Thanasis dan Genesis untuk bergabung dalam klub. Setelah mendapatkan izin dari orang tua mereka, Thanasis dan Genesis menjadi semakin rajin berlatih basket agar bisa masuk dalam tim nasional basket. Permainan mereka terus membaik seiring berjalannya waktu. Mereka berdua sudah bertekad untuk bisa mendapatkan uang dari basket demi membantu ayah dan ibu mereka. Suatu hari, Charles mendatangi tempat latihan anaknya. Dia bertanya kepada pelatih di sana apa rencana ke depan untuk kedua anaknya. Pelatih tersebut berkata dia ingin menjadikan Thanasis dan Giannis menjadi pemain terbaik. Menurutnya, Thanasis memiliki potensi untuk bisa bermain di Liga Nasional. Beberapa tim bahkan sudah menanyakan tentangnya, sedangkan Giannis masih bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Setiap berlatih, Thanasis dan Giannis bergantian memakai sepatu yang sama karena mereka hanya mampu membeli sepasang sepatu basket. Hal tersebut seringkali menjadi bahan olokan anak-anak di sana. Thanasis mendapat tawaran menjadi pemain kontrak di salah satu klub basket ternama di Athena. Dengan senang hati, Thanasis menerima tawaran tersebut yang mendapat cek uang muka sebagai bayaran pemain kontrak. Orang tua dan adiknya sangat senang dan bangga mendengar berita tersebut. Dengan cek tersebut, mereka satu keluarga pergi bersama berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Ketika hendak mencairkan cek tersebut, petugas mengatakan cek tersebut tidak berlaku. Setelah dikonfirmasi, ternyata cek tersebut sudah dibukukan oleh klub. Setelah mengetahui Thanasis merupakan imigran ilegal, sehingga ia tidak memiliki dokumen-dokumen resmi untuk bermain di liga. Akhirnya, Thanasis pun mengurungkan diri di kamar. Dia begitu kecewa karena gagal membahagiakan keluarganya. Saat Giannis melatih tembakan 3 point, di rumah Charles sedang mengenang kembali saat-saat dia menjadi seorang pemain sepak bola. Dia buka kembali kotak barang yang digunakan untuk menyimpan barang perlengkapan sepak bolanya, dan juga jersey bernama Adetokounmpo dengan nomor punggung 11. Suatu hari, ketika Thanasis dan Giannis sedang menonton liga basket di TV, ayah mereka datang memberikan masing-masing sepatu basket baru. Sepertinya Charles sudah mendukung penuh mimpi anak-anaknya setelah melihat kerja keras mereka berlatih. Saat itu juga, mereka berdua langsung menggunakan dan pergi berlatih di lapangan tidak peduli dengan hujan deras yang turun. Suatu hari, Giannis ikut bermain dalam sebuah pertandingan basket. Pemain lawan memprovokasikan dengan menghinanya dengan berkulit hitam. Giannis pun bertanya kepada ayahnya, mengapa orang-orang banyak yang membenci mereka? Ayahnya menjawab, orang-orang yang rasis adalah orang-orang yang takut adanya perbedaan. Negara telah memberikan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan. Hal lain di luar itu sudah menjadi urusan mereka sendiri untuk menghadapinya. Sebagai penduduk ilegal, mereka sering kesulitan mencari pekerjaan. Kondisi ekonomi mereka yang terus pas-pasan membuat mereka terpaksa yang sering menunggak pembayaran sewa kontrak. Setelah menghadapi pemilik kontrak, Vera dibuat kesal dengan munculnya Charles yang baru saja membeli mobil bekas di saat mereka membutuhkan uang untuk membayar sewa kontrakan. Thanasis dan Giannis menyebar perhatian kepada orang-orang karena kemampuan mereka. Sayangnya, di saat mengikuti sebuah pertandingan, Thanasis mengalami cedera yang cukup parah, yang mengharuskan dia menggunakan alat bantu untuk berjalan. Karena itu, dia harus berhenti sementara dari pemain basket sampai cedera kakinya sembuh. Seorang pencari bakat bernama Haris melihat potensi yang dimiliki Thanasis dan Giannis. Dia pun menghampiri Charles dan Vera. Dia menawarkan agar anak-anak mereka bergabung dengannya untuk masuk ke liga besar. Charles pun dan Vera berdiskusi dengan anak-anaknya karena Thanasis sedang cedera, maka hanya Giannis lah yang mungkin bisa bergabung. Giannis tentu saja mengambil kesempatan emas tersebut. Dengan mobil mereka yang baru beli, mereka mulai pergi keluar kota untuk menjual dagangan mereka kepada para turis tersebut di tempat wisata. Saat kembali ke rumah, pintu rumah mereka tidak bisa dibuka yang ternyata pintu kuncinya yang telah diganti oleh pemilik rumah kontrakan. Karena mereka belum melunasi tunggakan biaya sewa. Terpaksa mereka semua tidur di dalam mobil. Esok harinya, Charles melunasi tunggakan sewa kontrakan dan pemilik kontrakan langsung mengambil uang tersebut dan memberikan kunci yang baru.
Setelah itu, Haris mengunjungi rumah mereka dan memberitahu bahwa tidak ada tim yang mau merekrut Giannis karena mereka tidak mau mengambil risiko merekrut pemain yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi. Tetapi ada ujian regional yang bisa Giannis ikuti. Itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Giannis menunjukkan kemampuannya. Ayahnya pun mendukung penuh anaknya agar bisa selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka meskipun terus menghadapi risiko yang besar. Melihat dukungan besar yang diberikan ayahnya, Giannis mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan berlatih siang dan malam tanpa kenal lelah. Sampai akhirnya tibalah ujian regional basket tahun 2013 dilaksanakan. Sebuah pertandingan besar yang belum pernah Giannis bayangkan sebelumnya. Seluruh keluarga datang untuk mendukung dan berharap Giannis berhasil lolos dalam ujian kali ini. Saking gugupnya, Charles tidak mampu menonton pertandingan Giannis dan memilih menunggu di luar. Pertandingan akhirnya selesai. Harapan mereka terjawab. Giannis berhasil memenangkan ujian yang artinya dia lolos untuk masuk ke dalam klub basket nasional. Charles begitu senang dan bangga kepada anaknya. Selesai ujian langsung, Haris menghampiri mereka dan memberitahu bahwa ada klub yang ingin merekrut Giannis sebagai pemain klub itu, bernama Zaragoza, yang bertempat di Spanyol. Basket Zaragoza wants to sign him. Klub dari Yunani yang masih mengkhawatirkan ketiadaan dokumen Giannis, sedangkan Spanyol bahkan bersedia membuatkan visa agar Giannis bisa berangkat ke sana. Suatu malam, pencari bakat dari Yunani bernama Paco datang mengunjungi rumah mereka. Dia menjanjikan akan membuatkan paspor Yunani untuk satu keluarga mereka, hanya dengan satu syarat, yaitu Giannis harus mau bergabung dengan klub Yunani dan lupakan Spanyol. Dia mencoba membuat mereka tidak percaya kepada Haris. Paco mengatakan Zaragoza memanglah klub yang besar, tetapi mereka tidak bisa membuat Giannis menjadi besar. Tapi mereka tidak segabah itu untuk membuat keputusan. Setiap keputusan mereka ambil setelah melakukan diskusi bersama. Setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk tetap percaya dan bekerja sama dengan Haris. Karena tawaran yang ia berikan ditolak, Paco kemudian mengancamkan akan mendeportasikan mereka sekeluarga. We can get you all sent back home. Haris datang memberitahu bahwa Giannis tidak bisa ke Spanyol membawa semua keluarganya. Tetapi ia berhasil mengikuti sertakan Giannis ke NBA. Zaragoza sudah setuju dengan klausul yang dibuat Haris dalam kontrak mereka tentang pembelian pemain oleh NBA. Artinya, jika NBA menginginkan Giannis, maka mereka bisa membayar untuk merekrutnya. Dan Giannis tidak perlu lagi ke Spanyol. Kini Giannis hanya tinggal menandatangani kontrak untuk bisa mengikuti seleksi NBA yang diadakan di New York City. Setelah berusaha payah mengurus visa sementara, Giannis akhirnya berangkat ke New York bersama dengan Haris dan juga Thanasis. Itu akan menjadi pertama perjalanan mereka pergi jauh dari keluarga. Sampai di sana, mereka dijemput oleh pihak NBA bernama Kevin dan mendapatkan fasilitas yang tidak pernah mereka dapatkan selama hidup mereka. Selain berkesempatan mengikuti seleksi NBA, Giannis juga mendapatkan kesempatan sebagai brand ambassador Nike dan diundang untuk makan malam bersama perwakilan dari Nike. Haris dan Kevin bekerja keras menentukan tim mana yang mereka tuju untuk Giannis. Mereka harus memilih tim yang memungkinkan Giannis bisa menetap dan membawa keluarganya ke Amerika. Di sisi lain, Giannis merendah diri setelah siaran televisi mengatakan ketidakkemungkinannya masuk ke dalam NBA. Kevin meyakinkan Giannis untuk percaya diri. Dia dan Haris akan melakukan usaha terbaik mereka berunding dengan tim-tim mereka pilih. Sebelum bertemu dengan perwakilan Nike, Giannis sempat bingung bagaimana cara dia menjual dirinya dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang sudah terkenal. Saat mereka bertemu, perwakilan Nike bertanya kepada Giannis, apa yang membuat berbeda dari pemain basket yang lain? Melihat adiknya diam beberapa saat, Thanasis berkata, ceritakan saja tentang dirimu. Giannis menceritakan bagaimana dia meminjam sepatu kakaknya karena tidak mampu membeli sepatu lagi. Tidur di matras gym agar bisa memulai latihan saat bangun tidur tanpa harus kehilangan banyak waktu. Dia juga bercerita tentang keluarganya yang seumur hidup harus bersembunyi dari polisi karena mereka ilegal. Hanya tanpa sadar air matanya pun keluar. Jawaban Giannis sepertinya berhasil menarik perhatian perwakilan dari Nike, namun mereka akan memberi jawaban setelah seleksi NBA selesai. Di sisi lain, Haris dan Kevin terus meyakinkan berbagai pihak dari tim-tim besar yang menjadi target mereka untuk merekrut Giannis dan memastikan Giannis bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Penolakan demi penolakan mereka terima. Tim-tim tersebut mengakui potensi yang dimiliki Giannis, tetapi mereka tidak bisa membuang waktu menunggu sampai potensi Giannis keluar untuk bisa beraksi.
Selain itu, risiko besar bagi tim-tim tersebut merekrut pemain tanpa Brilliant dokumen mind. resmi. The best I've seen in a long time, but he is far from finished. Di malam pembacaan hasil seleksi NBA, seluruh keluarga Giannis menyaksikan siaran lewat televisi sembari berdoa yang terbaik untuk Giannis. Seleksi NBA merupakan sebuah ajang yang selalu menjadi perhatian besar publik dan para pencari bakat dari segala penjuru dunia. Mereka membacakan hasil seleksi NBA dimulai dari peringkat 1 dan ketegangan semakin terasa ketika sudah masuk ke peringkat 10 besar. Namun nama Giannis masih belum muncul. Haris mengingatkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan sampai di peringkat 16. Verla dan Charles sudah tidak bisa sanggup menonton siaran tersebut. Di ujung keputusannya, mereka ternyata Giannis berhasil di urutan ke-15 dan masuk ke dalam tim Milwaukee Bucks dan memeluk bangga kepada Giannis. Begitu juga dengan Haris dan Kevin, usaha kerasnya mereka akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Banyak pihak yang merasakan bahagia atas keberhasilan Giannis. Kedua orang tuanya, kakak dan nenek yang nonton dari kejauhan pun menangis bahagia melihat Giannis berhasil meraih mimpinya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Giannis beserta keluarga yang asli dalam dunia nyata. Pada tahun 2014, seluruh keluarga Giannis menerima visa Amerika Serikat dan pindah ke Amerika. Masih di tahun yang sama, Thanasis bergabung dengan New York Knicks. Giannis yang sebelumnya berbagi sepatu dengan kakaknya, kini telah meluncurkan model sepatu Jump Freak. 2 tahun sebelum Charles wafat, di tahun 2017, Giannis berhasil mendapatkan MVP Award pertamanya. Untuk mengenang Charles, mereka mendirikan Charles Antetokounmpo Family Foundation yang mendanai program di Yunani dan di Nigeria untuk inspirasi raih mimpi. Kostas dan Alex juga berhasil masuk NBA. 1 tahun setelah berhasil masuk NBA, Kostas menjadi juara dunia. Mereka menjadi 4 anak Antetokounmpo bersaudara yang menguncangkan dunia basket. Setelah 25 tahun berpisah, mereka juga akhirnya bersatu kembali dengan Francis, kakak tertua mereka yang selama ini tinggal bersama sang nenek. Seperti itulah kisah tentang diri seorang anak imigran gelap dari Yunani yang berhasil menjadi atlet NBA dan meraih mimpi-mimpinya. Sudahi dulu sampai di sini, jangan lupa nonton video seru lainnya di Apra Channel ya. Bye.